damai, senang sekali. Bala kata mereka, tentu. Apa itu kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Apa itu artinya? Sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini yang mau kita kupas. Kok bisa menyebarkan salam membuat orang saling mencintai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian dimanapun berada, pada malam yang mulia ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Alhamdulillah Allah jumpakan dengan beliau. Nanti bisa kita ketahui bagaimanakah sosok beliau. Orangnya inspiratif, spirit juga semangat dalam berbagai hal. Langsung saja kita sapa. Telah hadir bersama kita Muhammad Jahdi Soleh. Anda sapa ya. Assalamualaikum akhi Jahdi. Oh, Ustadz ini sekarang. Udah Ustadz. Akhi Jahdi aja. Akhi Jahdi ya. Tapi pakai Ustadz pun tak apa. Tak apa ya. Kalau dibayar kan. Nah. Jadi saya sangat bahagia nih bisa kita jumpa. Alhamdulillah. Karena melalui kita jumpa ini ada berbagai hal bisa kita bahas di sini. Insyaallah Ya. Melalui diskusi kecil walaupun kecil-kecil tapi semoga bermakna. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi berdasarkan yang saya lihat dan saya ketahui, Ustadz Jahdi ini merupakan sosok yang organisatoris juga, ya. Organisatoris ya. Ya, orang yang bergelut dalam bidang organisasi. Bolehlah kalau dikatakan gitu, boleh. Boleh juga ya. Dan sekarang kabarnya kemarin kan jumpa sama Zufar yang ketua APC ya. Bukan APC. Jadi disampaikan sama Zufar kemarin, beliau itu orangnya organisatoris dan sekarang sudah jadi ketua. Wih, Masya Allah, selamat ya, barakallah. Amin ya. Doakan semoga organisasi ini atau bahasa lainnya mungkin komunitas ini membawa kepada rahmat, berkat dan juga manfaat bagi umat lah ya. Atau minimal manfaat membawa perubahan bagi masyarakat, terutama kaum muda ini ya, pemuda-pemudi ini. Ya, di sini kedudukan pemuda itu sentral saya lihat ya. Saya mau tanya juga sama Ustadz nih, peran kiprahnya sebenarnya bagaimana seharusnya? Kalau tentang pemuda nih, bicara tentang pemuda, kita harus membicara yang paling pertama itu yang harus kita bahas dalam Al-Quran tuh kapan Allah nyebut masa muda sebetulnya. Banyak cerita tentang pemuda dalam Quran. Yang paling terkenal para pemuda Ashabul Kahfi, dan itu disebut julukan mereka tuh fityanun amanu birabbihim wazidnahum huda. Banyak lah. Kita kunci di fityanun amanu birabbihim wazidnahum huda. Para pemuda Ashabul Kahfi ini sangat dielulu, sangat dipuji sama Allah dalam Al-Quran sampai diberi gelar fityanun amanu. Artinya apa fityanun itu? Para pemuda. Amanu yang beriman birabbihim terhadap Rabbnya, wazidnahum hudan dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ini para pemuda yang Allah banggakan dalam Quran, yaitu mereka yang beriman dan mereka yang mengikuti petunjuk. Bicara tentang pemuda lagi dalam surat Ar-Rum. Kalau kita mau membaca ayatnya begini. Allahulladzi atau huwallazi Allahulladzi khalaqakum min dha'fin. Boleh kita bahas ini min dha'fin. Ini mungkin udah sering dibahas para ulama, tapi bolehlah kita kaum muda berbicara sendiri. Kalau yang membahas ini biasanya mereka yang sudah di atas kita umurnya. Biar izinkan kita yang pemuda bicara tentang ayat tentang pemuda ini. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin atau huwallazi khalaqakum min dha'fin. Apa artinya itu? Allah itu dia zat yang telah menciptakan kalian min dha'fin. Pertamanya, ini Allah berbicara tentang alur penciptaan manusia. Pertama Allah bilang min dha'fin. Allah telah menciptakan manusia atau kalian kata Allah min dha'fin dari kelemahan pertama.
Kalau kita perhatikan ayat ini memang betul dari ilmu kedokteran mulai pertumbuhan manusia ini, bukan ilmu kedokteran saja, memang ilmu kemanusiaan kita melihat bahwa dari proses pertama manusia lahir, bahkan sebelum lahir itu kita berupa dalam kandungan, ketika masih dalam kandungan itu kan lemah sekali. Sampai-sampai kita harus dilindungi 3 pelindung, mulai dari selaput rahim, terus kulit-kulit, bukan kulit, daging-daging dalam ini, baru kulit ibu kita, belum lagi baju ibu kita, dilindungi lindungan berlapis-lapis, saking lemahnya kita. Ketika dah lahir pun masih lemah, bayi itu lemah gitu. Iya, Lemah. Makanya Allah katakan pertama kali tahapan itu min dha'fin, dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kata Allah. Kemudian tahapan selanjutnya dari manusia itu setelah lemah, Allah jadikan mereka dalam kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah itu Allah ciptakan kelemahan lagi. Setelah lemah, kuat, lalu lemah lagi dan beruban. Bisa kita tangkap di sini. Ada 2 kelemahan. Kelemahan yang pertama cuma lemah saja Allah sampaikan. Kelemahan kedua Allah tambahkan dengan saiban, uban. Berarti kita ambil kesimpulan kelemahan yang pertama ketika bayi. Kalau yang beruban berarti ketika tua. Nah, di tengah-tengah ini ada satu tahapan yang Allah sampaikan di situ. Kuwah. Selain masa kecil dan masa tua, ada masa muda. Dan Allah memberikan simbol masa muda itu masa kuat. Kuwah. Dan sangat penting. Contohnya anak muda ini membentuk organisasi itu sangat penting. Karena manusia itu pada dasarnya lemah. Allah pun mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah diciptakan manusia itu sifatnya lemah. Kecuali kalau mereka memperkuat diri. Salah satu cara manusia memperkuat diri itu kan membentuk kaum, membentuk kumpulan-kumpulan masyarakat. Kayak berkelompok, kayak merpati juga kan. Nah, kayak merpati. Ketika mereka terbang berkelompok. Jadi biar angin lebih gampang. Ikan juga berkelompok. Nah, begitupun manusia. Kenapa harus berkelompok? Biar lebih kuat. Ada pujangga-pujangga di luar sana. Sering itu disampaikan para penyair itu. Serigala ataupun singa lah, yang paling garang kita lihat singa, atau harimau, itu tidak pernah menerkam kerbau-kerbau yang bergerombol. Nggak mungkin mereka bisa menerkam kerbau yang bergerombol. Kamu nonton mungkin sekarang, karena kita milenial, kita nonton lah, coba lihat YouTube, lihat apa tentang channel-channel tentang binatang itu, pasti mereka metodenya dipisahkan dulu satu persatu. Nah, kerbau yang terpisah atau domba-domba yang terpisah dari gerombolannya, mereka itulah yang diterkam. Nggak bisa, kalau mereka masih bergerombol itu nggak bisa diterkam, harus dipisahkan dulu. Walaupun dia besar harimau kan? Walaupun harimau lebih besar daripada orang. Nah, walaupun serigala lebih besar dari kambing misalkan, atau harimau lebih besar dari kambing, tetap mereka nggak akan pernah bisa menerkam yang bergerombol. Pasti dipisahkan dulu, atau diincarnya satu dulu. Nah, maksudnya apa? Sekuat apapun, sebesar apapun kerbau itu, kalau dia sendiri, dia mangsa yang empuk bagi musuhnya. Kembali lagi, kalau manusia, kau sendiri juga. Sendiri, nah, maksudnya kita bukan berarti manusia binatang, binatang saja kayak gitu. Apalagi kita yang punya akal, kita harus lebih paham dong. Ya, kita bergerak bukan dengan kekuatan saja. Memang kalau orang pakai tanduk, tidak kan? Pakai cakar tidak. Satu, kita kasih akal dan lain sebagainya, menghindari. Nah, musuh kita siapa? Musuh pemuda ini siapa? Musuh pemuda itu ya masa muda itu sendiri. Kalau masa muda ini nggak kita gunakan baik-baik, dia menjadi musuh, malah menghancurkan kita dan lain sebagainya. Nah, maksud saya, sekuat apapun manusia itu, kalau dia sendiri, dia rentan. Potensi dia diganggu, potensi dia berbuat negatif, entah karena dihasut setan ataupun terikut arus pergaulan, itu lebih besar potensi dia terjerumus daripada dia selamat kalau dia sendiri. Beda dengan berjamaah atau berorganisasi. Karena di organisasi itu kan ada kesibukan-kesibukan yang positif. Jadi setidaknya meminimalisir potensi kita untuk terjerumus kepada keburukan dan kenegatifan. Berarti kalau orang introvert yang menyendiri itu gak bagus? Kalau saya pernah baca introvert, extrovert itu kan semuanya ada dalam satu diri manusia. Iya. Semua manusia tuh punya extrovert dan introvert. Cuman ada yang cenderungnya bagaimana? Cenderung menyendiri kan? Cenderung menyendiri itu sebetulnya bukan introvert, dia lebih ke psikopat mungkin ya. Nah, ya bagus, ada kalanya itu bagus. Dalam Islam pun itu diajarkan. Maksudnya kalau ketika ramai kamu
potensi kamu lebih besar kepada keburukan, maka lebih baik kamu menyendiri. Tapi kalau menyendiri kok kamu tidak berkembang kebaikannya, kamu harus berorganisasi, berjamaah. Tapi kalau orang bermaksiat tuh kok sendiri lebih cepat kan? Lah, lebih gampang. Makanya saya bilang, ketika sendiri, setan tuh lebih gampang. Bukan nama setan, hawa nafsu pun lebih gampang untuk menguasai kita. Nah, minimal itu. Kalau kita rame-rame kan malu lah kita membuat maksiat. Contoh paling gampang yang paling menyerang anak muda nih kan pornografi dan lain sebagainya. Kalau depan orang ramai, apa ya dan nonton itu depan orang ramai? Tak mungkin juga. Tapi ketika sendirian, walaupun dia tahu Allah melihat, tapi wah, kan manusia nggak ada lihat, lebih rentan karena sendiri. Bayangkan kalau hidup tuh terus berorganisasi, terus bersama-sama, kecuali kamar mandi beda. Nah itu kita bahas, tapi bersama-sama. Ya gitu sih, saya rasa pentingnya berorganisasi itu salah satu. Berarti perlu berjamaah. Sholat juga seperti itu ya. Nah, sholat juga. Sendiri daripada jamaah. Kalau yang sering dibahas orang itu kan sholat berjamaah itu tingkatannya 27 kali lipat kan gitu. Tapi sebetulnya bukan cuma itu yang kita bahas. Bayangkan, saking wajibnya Allah mewajibkan sholat jamaah, ketika perang sekalipun wajib menegakkan sholat berjamaah. Bayangkan perang nih, wajib menegakkan sholat berjamaah. Oh, senjata itu. Tapi ada tata caranya. Dibagi dua kan gitu. Bayangkan kita nggak perang, lagi santai-santai, asik main HP, nggak sholat berjamaah. Kira-kira kena hukum apa dia itu sama Allah? Maksudnya kena azab. Ya. Bukan azab, maksudnya dia masuk hukumnya mana nih? Dia sholatnya cuma sekedar menunaikan kewajiban atau justru kewajiban itu belum wajib? Maksudnya dia belum menunaikan kewajiban, karena kewajiban ini kan berarti bukan cuma sholatnya, berjamaah juga wajib ternyata bagi laki-laki tapi. Bagi laki-laki, walaupun beda-beda pendapat ya imam-imam itu. Maksud poin yang kita ambil tuh cuma berjamaah sangat penting. Kalau bahasa kita berorganisasi sangat penting. Jadi pemuda yang organisatoris kalau bahasa kita. Iya. Organisatoris ya. Bolehlah kita bagi. Itu penting ya berorganisasi. Penting sekali. Kemudian kemarin pas dengan Zupar berkomunikasi kan, dia sampaikan juga. Antum itu lugas dalam menyampaikan sesuatu itu. Ini tipnya menjadi orang yang supaya pede dan kita ilmuwan kita itu teruji, gimana caranya? Sebetulnya caranya, kalau kita nanya cara itu sebetulnya paling sulit kita ungkapkan. Cuman kalau tanya kok bisa? Mungkin kita bisa menjelaskan. Paling gampang tuh kita menjelaskan seringnya berinteraksi sama orang. Nah, kembali lagi berorganisasi atau berjamaah. Kalau kamu jarang berkomunikasi sama orang, jarang bergaul sama orang, jarang bersosial, kalau bahasa kerennya bahasa orang kampus kan, jarang bersosial sama orang, kamu nggak akan tahu mana waktu yang tepat untuk lugas, mana waktu tempat tuh. Kalau aku sekarang bisa lugas itu karena udah bertemu banyak orang. Iya, malah disampaikan kemarin ngajar mahasiswa ya. Ya. Kedudukan beliau masih aliyah ya. Kemudian mengajar yang mahasiswa. Betul. Itu kenapa bisa terpilih? Dari antara banyak orang kok terpilih antum? Ya. Supaya ada motivasi untuk pemirsa juga nih. Jadi saya sekolah di suatu lembaga pendidikan itu. Terserah mereka mau mahasiswa mau apa, tetap ini bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga formal ya. Di situ dipandang memang kualitas. Kualitas ya. Memang dipandang kualitas. Saya walau alam juga, cuman kata para pemilih itu, bukan pemilih, kata para pembimbing saya. Kalau bahasa kita para ustadz kita, para murabbi kita itu. Oh, udah ada murabbinya. Ada murabbinya, ada yang membimbing kita itu ada. Satu, saya nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu itu maksudnya kalau yang di atas saya senior atau salah ya saya tegur. Kalau mereka menyampaikan sesuatu mungkin dengan semena-mena atau seenaknya menyuruh adik kelas dan sebagainya, saya nggak terima. Nggak terima itu bukan berarti kita klaim, nggak terima itu kita sampaikan dengan rasional juga, dengan argumen juga, gitu loh. Adanya perlawanan. Ada perlawanan, bahkan kepada guru-guru pun kalau mereka melakukan sesuatu yang salah kita wajib menegur. Jangan diamin. Jangan diam. Karena berpegang sama firman Allah tadi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau kita belajar bahasa Arab, ikut wazan tafa'ala tadi, tawasau. Itu artinya saling menasihati. Perintah Allah itu saling menasihatilah. Atau mereka saling menasihati bil haq dalam kebenaran. Saling itu apa? Artinya saling itu ada interaksi berarti kan? Ada feedback. Kalau cuma yang atas saja yang boleh nasihati, nggak ada kata tawasau.
Nggak ada kata tawasau. Adanya cuma yusu. Tapi Allah menggunakan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah itu tadi, saling itu yang perlu kita terapkan dalam organisasi. Karena sekarang saya lihat organisasi ini nggak ada kata saling lagi. Mungkin memang awalnya mereka kata kita saling begini, tapi akhirnya hanya ada satu arah. Jadi bukan komunikasi yang asalnya dua arah. Yang saling itu nggak ada lagi. Nah mungkin salah satu yang saya dipilih itu karena tadi saya menghidupkan yang namanya komunikasi. Komunikasi pentingnya. Pentingnya komunikasi itu bukan sekedar ngobrol, tapi membantah kalau dia salah, walaupun atasan. Kalau sama orang tua berlaku juga tuh. Berlaku juga, tapi dengan cara yang baik, tetap dengan cara yang santun, bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu bukan arti yang dengan kebaikan, tapi bil ma'ruf dengan cara yang dikenal. Yang dikenal kalau sama orang tua itu bagaimana? Contohnya gimana? Yang baik, contohnya dalam Quran itu kan banyak. Iya. Kuntum khairu ummat ukhrijat lina ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf ini sekarang banyak disalahartikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu orang mengartikan menyuruh dalam kebaikan. Padahal sebetulnya amar ma'ruf itu dia alal wazni maf'ul. Maf'ul itu dalam bahasa Arab itu objek. Kalau arofa itu artinya mengetahui, kalau ma'ruf diketahui. Berarti amar ma'ruf itu menyuruh kepada sesuatu yang diketahui dalam masyarakat itu. Masyarakat itu taunya apa tentang agama, kita suruh kepada itu. Kalau belum tahu kita kasih tahu. Nah contohnya kalau berbuat kepada orang tua, menegur orang tua dengan cara yang diketahui masyarakat bagaimana? Yang diketahui oleh masyarakat bahwa kalau kepada orang tua harus sopan. Maka itu ma'ruf dengan cara yang sopan. Gitu loh. Jadi menegur ke orang tua, jadi ada beda-bedanya menegur ke senior, ke orang tua, ke mungkin bos kalau di kantor apa di mana. Tapi tetap konsepnya harus kita jalankan. Dalam nggak usah organisasi lah, dalam kehidupan masyarakat ini harus dijalankan tawasau ini. Nah, dan tawasau ini akan berjalan sempurna kalau kita membentuk jamaah. Oh betul. Kembali lagi ke jamaah. Kalau kita saling mengenal, kita akan lega ketika saling menasihati. Tapi kalau nggak kenal, aku nggak kenal sama abang, tiba-tiba aku nasihati, abang nasihat juga, kok siapa kamu? Siapa kalian? Nah, makanya kalau udah berjamaah, saling mengenal lebih erat. Nah, faedah sholat berjamaah kan itu menyatukan. Faedah sholat Jumat apa? Menyatukan juga. Kan itu intinya. Ya. Balik lagi ke situ. Selain dari itu, ada hal yang fenomenal juga nih. Selain berjamaah dan bersama-sama kita, di sini terjadinya keretakan antara sesama anak bangsa ini, di mana tidak lagi 3M, tapi senyum, sapa dan salam. Ini kan hal yang seharusnya kita tebarkan supaya mencerminkan anak bangsa ini baik. Ya. Jadi saya tanyakan ke Ustadz nih, bagaimana pentingnya kita saling memperkuat ukhuwah ini? Caranya mungkin ya, sistemnya. Boleh. Saya tuh pengen seandainya ada kesempatan wallahu alamnya berbicara depan pemuda, terutama kaum muslimin. Saya tuh pengen menyampaikan satu yang saya tahu, walaupun mungkin saya tidak seperti ulama-ulama. Saya bukan ulama, tapi saya tahu satu ilmu, satu hadis. Dan konsep ini sangat indah sekali. Kalau saya perhatikan pelan-pelan, saya pelajari, dan saya buktikan memang bagus sekali ini sistem ini. Iya. Jadi ada sebuah hadis. Kemarin saya sampaikan juga ketika saya ngisi di Aceh Pare itu, Aceh Pare Community. Anda di samping Anda. Iya. Saya ngisi di situ karena saya ingat saya diundang ngisi itu karena untuk mempererat katanya ukhuwah. Akhirnya saya sampaikan materi ini. Mempererat ukhuwah itu nggak bisa kalau kita tidak mengenal sistem ini. Jadi saya sampaikan ketika itu dulu Rasulullah sedang duduk sama para sahabat, sedang duduk bersama para sahabat. Lalu tiba-tiba Rasulullah ngomong, ala ukhbirukum bisyai'in, ala adullukum bisyai'in, kata Rasulullah. Ala adullukum bisyai'in. Nggak mau kalian aku kasih tahu. Bahasa gaulnya, kalian nggak mau aku kasih tahu. Atau kalau lebih indahnya, maukah kalian aku beritahukan, kata Rasulullah kepada para sahabat. Bisyai'in, dengan sesuatu. Nah, yang pengen saya jelaskan sayun dalam bahasa Arab, bahkan bahasa Indonesia sendiri, itu nggak punya arti sebetulnya. Kosong berarti. Kosong. Dia nggak punya arti. Sayun itu artinya dalam bahasa Indonesia, kalau kita paksakan, artinya sesuatu. Sekarang saya mau nanya, sesuatu itu artinya apa?
nggak ada artinya. Ambigu. Jadi dia hanya akan bisa berarti atau bermakna kalau dikaitkan sama Kalau yang lain, disandingkan lagi ya. disandingkan dengan yang lainnya atau ikut konteks pembicaraan. Nah, di sini bisain kita lihat konteks setelahnya. Ala adulukum bisain, maukah kalian aku beritahukan kepada sayin sesuatu? Idza fa'altumuhu, kalau kalian kerjakan sesuatu ini, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau kalian kerjakan, kata Rasulullah, kalau kalian kerjakan, berarti syai'un ini artinya bukan kata benda. Berarti suatu pekerjaan. Boleh kita artikan begini. Ketika Rasulullah ngomong sama para sahabat, hai para sahabat, maukah kalian aku beritahukan terhadap satu sistem? Nah, kalau bahasa kita ya, segala tafsirnya lah, banyak tafsirnya, cuman kita jelaskan pakai bahasa kita. Maukah kalian aku beritahukan kepada suatu sistem, idza fa'altumuhu, yang kalau kalian jalankan sistem ini, tahabbtum, kata Rasulullah. Sekali lagi kita preteli dalam bahasa Arab, dalam ilmu sorof, wazan tafa'ala, tahabbaba, itu lebih luas maknanya daripada fa'ala. Fa'ala lebih luas maknanya dari fa'ala. Bedakan ya, yang pertama fa'ala pendek, fa'ala ada alif setelah fa, lalu tafa'ala. Bedanya apa? Kalau fa'ala artinya melakukan. Kalau fa'ala lil musyarakah bainal isnan. Jadi saling melakukan antara dua. Contoh, saya buat contoh misalkan. Qataltu Zaidan. Aku dan Zaid saling bunuh-bunuhan, tapi si Zaid mati, aku yang menang. Qataltu fa'ala. Tapi kalau aku bilang taqatala, itu nggak bisa dua orang. Taqatala itu banyak orang. Jamaah lagi ya. Jamaah. Nah, Rasul mengatakan, maukah kalian beritahukan satu sistem yang kalau kalian jalankan sistem ini, kalian semua, kata Rasulullah, banyak orang, banyak kaum, satu apa semuanya, tahabbtum, akan saling mencintai. Nah, mencintai itu sendiri kita bisa preteli lagi, bisa kita kupas lagi. Kalau orang saling mencintai, kira-kira apa yang terjadi? Saling mengasihi, saling menolong, saling melindungi. Maksud saya, sistem kecil ini kalau kita lakukan, kita akan saling mencintai. Nah, mencintai ini kan udah puncak dari cita-cita umat manusia, yaitu perdamaian. Adanya PBB yang besar katanya itu, kan katanya untuk mengusung perdamaian. Perdamaian itu nggak bisa dicapai tanpa cinta. Nah, satu sistem ini apa kata Rasulullah? Ketika Rasulullah ditanya, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Kalau ada satu sistem yang kalau kami jalankan, kami akan saling mencintai, tentu akan kami lakukan. Kenapa para sahabat sangat excited, sangat tertarik dengan rahasia ini? Karena dulu bangsa Arab itu miriplah sama kita. Mereka masalah dikit aja bisa perang. Adu puisi aku sama abang, kalah puisi abang sama aku, udah panah-panahan kita. Kelahi kita. Kelahinya bukan bertumbuk, bunuh. Pedang, tombak. Nah, kalau satu orang udah mati, kaumnya nggak senang, sukunya nggak suka. Udah suku, kelahi lah antar suku, antar kabilah, bisa antar negara. Jadi kalau ada satu sistem yang bisa membuat mereka saling damai, senang sekali. Bala, kata mereka. Tentu. Apa itu kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Apa itu artinya? Sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini yang mau kita kupas. Kok bisa menyebarkan salam membuat orang saling mencintai? Nah, itu pertanyaan. Kalau ada di situ kita pertanyakan, dan aku yakin setelah aku teliti, setelah aku pelajari, bukan teliti, aku pelajari, salam ini perintah Rasulullah ini kecil sebetulnya, tapi manfaatnya betul luar biasa. Si sederhana yang dilupakan, kalau saya bahasakan, sistem yang dilupakan, dan ini diajarkan sama Rasulullah. Pertama, salam, kalau dalam bahasa Indonesia, salam itu kan artinya tegur sapa. Itu tafsiran kita yang paling rendah lah. Tegur sapa. Kita lihat dari tafsiran yang paling rendah nih, tegur sapa. Menurut abang nih, kalau kita saling tegur sapa, kita akan akrab apa tidak? Akrab. Nah, bayangkan kalau kita nggak pernah tegur sapa, mungkin kita akrab? Enggak. Mustahil. Walaupun kita satu jamaah. Iya, betul. Contohnya umat muslim sekarang.
mayoritas Muslim Indonesia. Di KPKP pun kayak gitu kan? Nah di KPKP, Lewat-lewat aja. ketemu kita sesama Muslim, bahkan kawan aja lah, nggak tegur sapa, akhirnya nggak akrab. Tegur sapa, remeh. Iya. Kalau ada kepentingan, ya. Kalau ada kepentingan baru dekat. Oh, dekat. Itu bukan tegur sapa, itu tegur duit namanya, tegur duit. Itu tegur enak. Jadi maunya aja kan gitu. Iya. Tapi bayangkan seandainya setiap orang yang saling mengenal, bahkan yang tidak mengenal, saling tegur sapa, apa nggak mungkin kita akan bersatu? Bersatu. Nah itu pertanyaan. Terus yang mau saya bahas sekarang, salam itu sendiri. Setelah kita kasih tahu makna dalam Indonesia, gampangnya tegur sapa. Tapi dalam bahasa Arab atau yang dimaksud hadis ini banyak. Pertama, salam itu ada dalam Quran, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam itu adalah ucapan dari Allah. Berarti bisa kita tafsirkan, sebarkan ayat-ayat Allah, sebarkan isi Al-Quran, sebarkan ajaran Tuhanmu, sebarkan perintah dan larangan. Itu tafsir yang paling tinggi, itu paling jauh. Karena salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam itu perkataan dari Rabbmu. Nah perkataan Rabb itu apa? Al-Quran. Bahkan hadis juga, cuman melalui lisan Rasul. Hadis qudsi ada hadis nabawi, yang dimana hadis nabawi ini makna dari Allah tapi lafaz dari Rasul. Itu namanya. Ya, kemudian tadi Salam tadi. Salam. Saya mau salam tadi, maksudnya tafsir yang paling tinggi adalah sebarkan perintah, berarti maksudnya sebarkan ajaran Islam. jam Islam. Itu yang paling jauh. Paling rendah tadi apa? Tegur sapa. Tegur sapa. Paling jauh sebarkan ajaran Islam. Itu tingkatan paling tinggi. Tingkatan paling tinggi. Ada yang menengah. Yang tengahnya. Saya membahas dari sisi bahasa sekarang. Assalam itu beda sama salam. Kalau salam, kalau bahasa kita itu nakiroh. Nakiroh itu kalau bahasa Indonesia umum. Salam, selamat. Selamat Natal. Salam juga itu. Salam. Apa itu salam yang dimaksud Rasulullah? Salam, selamat kongsi pacai. Apa itu selamat yang dimaksud Rasulullah? Bukan. Salam yang mana ini? Makanya kalau dalam bahasa Arab ada yang bisa membuat yang umum menjadi khusus. Salah satunya ada ta'rif itu alif lam. Al-ta'rif. Makanya salam kemasukan alif lam menjadi assalam itu ada kekhususan yang dimasukkan Rasulullah di situ. Salam yang mana? Dari mana kita tahu ini khusus? Satu alif lam tadi. Nah, kita tahu ini salam khusus dari siapa? Kita lihat kalimat setelahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, rahmatullah sendiri kalau kita bahas dari bahasa nih, dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab juga. Saya tanya sama Bang nih, kalau saya ngomong rumah, ada harga nggak rumah? Rumah itu nggak punya poin ya. Rumah itu cuman bahan, udah gitu aja, bahan mentah. Kalau ibaratnya dalam bahasa ya. Rumah udah apa berharga rumah? Terikat properti lah. Terikat properti ya, jadi bisnis ya. Nah, seandainya ini disandarkan, kalau saya bilang rumah, saya sandarkan kepada anjing misalnya. Rumah anjing. Rumahnya jadi mulia atau hina? Ya, hina lah bawah. Nah, rumah babi. Ya di bawah masih. Jadi artinya bukan rumah lagi, kandang kan gitu. Iya. Tapi kalau rumah ini saya sandarkan kepada yang mulia, rumah presiden. Oh, istana lagi. Tanya, rumah Allah. Oh. Masjid, surga dan lain sebagainya. Penyandaran sesuatu itu penting. Nah, dalam bahasa Arab namanya idofah. Rahmatullah, rahmatnya Allah. Karena rahmat itu bukan cuma Allah saja. Ada rahmat si kafir, ada juga. Contohnya kok bisa orang kafir nih, orang-orang kafir itu mau dia Hindu mau apa, pasti ada orang tua sayang sama anaknya. Iya, Itu rahmat juga. Tapi apakah rahmat ini yang dimasukkan Rasulullah? Bukan. Yaitu rahmat Allah berupa hidayah di dunia, pertolongan ketika hari akhirat, surganya di jannah. Itu rahmat yang dimaksud. Nah, karena kita tahu kalimat selanjutnya ada rahmat Allah disandarkan kepada Allah, maka assalam sini kita nisbatkan juga kepada Allah. Kira-kira menurut Abang, keselamatan yang dari Allah itu keselamatan yang membawa kita kepada kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Seandainya ada orang berbuat buruk, Iya. ada orang maling, mencuri, terus selamat dia, nggak ada ketahuan orang. Itu keselamatan dari Allah yang membawa dia ke dalam kebaikan atau ke dalam keburukan? Oh, nggak tahu saya nih selamat dari mana. Nah, enggak, gini aja, nggak usah dari Allahnya dulu. Itu dalam keburukan atau dalam kebaikan? Keburukan kalau mencuri. Nah, keburukan mencuri ya. Iya. Udahlah, kita jujur saja, kalau keburukan nggak mungkin dari Allah. Walaupun segala sesuatu itu atas dasar kuasa Allah. Tapi baik dan buruk pilihan. Pilihannya.
Bisa jadi pertolongan dari setan, bisa jadi pertolongan dari iblis dan lain sebagainya. Wallahu alam sekali lagi, tapi saya rasa sifat muda saya, sifat muslim saya mengatakan bahwa selamat yang dimaksudkan itu yaitu selamat. Banyak berarti selamatnya ya. Banyak selamat. Yang pertama, kita selamat daripada melakukan yang haram. Bagaimana selamat? Entah, kalau kita mau berbuat yang haram tuh susah betul rasanya. Kan ada orang mau ngapa-ngapain gampang. Sama hatinya. Nah, ada orang mau dapat cewek gampang kali. Ya. Kok kita mau pacaran kok susah kali dapat cewek? Itu selamat itu. Ya, betul. Kalau kita mau sadar itu selamat sebetulnya. Nah, Cuma kita nggak mau sadar. Kok nggak dapat? Malah kita berusaha untuk dapat. tapi nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Itu sebetulnya selamat dari Allah. Iya, betul. Iya. Kalau kita mau merenungi, dan selamat yang paling tinggi ya tadi, selamat dari azabnya di hari kiamat nanti. Itu salam tadi. Nah, yang pengen saya bahas setelah salam dan rahmat itu ada akibat, bukan akibat, puncak kebaikan yang kita dapatkan setelah salam dan rahmat, yaitu barokah. Oh. Kemarin sempat saya bahas juga. Sekarang orang menyalahartikan barokah, bukan menyalahkan arti. Menurut saya itu salah, walaupun mereka benar. Belum paham mungkin. Bisa jadi belum paham. Menurut mereka barokah itu ketika bisa minum air bekas cuci Pak Kiai misalnya. Ya, mau belajar bahasa. Nah, belum belajar bahasa mungkin ya. Oh. Ada juga yang mengatakan barokah itu kalau kita pergi ke kuburan si ini sih misalkan. Terus minta-minta di situ. Oh. Di mana barokahnya? Apakah barokah itu kira-kira kalau Rasulullah masih hidup, terus nengok ada umat dia datang ke kuburan orang bukan untuk mengingat kematian, tapi datang untuk minta-minta di kuburan. Rasulullah marah atau senang menurut? Marah. Nah, apakah itu barokah? Nah, barokah itu pengertian dalam Islam ziyadatul khair atau zada fil khair. Bertambahnya kebaikan setelah melakukan sesuatu, bertambah itu barokah. Aku ngasih abang duit, misalkan 20.000. Berkah itu bukan berarti aku dapat 200.000. Itu salah satu berkah. Tapi berkah sesungguhnya itu setelah aku ngasih abang 20.000, abang gunakan 20.000 ini bermanfaat. Contohnya abang gunakan untuk sekolah, abang gunakan untuk sedekah lagi, abang gunakan untuk beli Quran. Bertambah pahalaku, barokah. Lalu setelah aku ngasih abang itu, kok aku rasanya pengen ibadah terus. Itu barokah, zada fil khair. Bertambahnya kebaikan. Kalau keuntungan, bertambah keuntungan? Keuntungan termasuk kebaikan nggak menurut abang? Baik. Nah, boleh jadi itu berkah. Karena salah satu janji Allah melipat gandakan. Iya. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Tapi kalau setelah abang dapat keuntungan berlipat ganda, kok abang menjauh dari Allah, berarti bukan barokah. Hati laknat ya. Nah, bisa jadi laknat kan, kutukan gitu. Ya. Hati-hati kita. Karena banyak kali orang udah banyak rezeki, Menjauh. Ibadahnya kurang. Nah. Bukan nggak ibadah tapi berkurang. Berkurang. Nah, itu bukan berkah. Walaupun barokah menurut mereka itu berlipat. Ini berkah hartaku nih, buktinya bertambah banyak. Tambah banyak. Tambah banyak hartamu, tapi kamu tambah jauh dari Allah, itu bukan barokah. Bisa jadi laknah. Laknat. Istidroj juga kan? Bisa jadi istidroj juga. Istidroj itu kalau kalian baca dalam Quran surah Al-An'am itu mengerikan sekali. Gimana? Jadi ada satu ayat kata Allah. Falamma nasu ma dzukiru bih. Kata Allah, ketika mereka lupa terhadap sesuatu yang kami ingatkan terus kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kata Allah. Kami bukakan kepada mereka semua pintu-pintu kemungkinan, pintu-pintu yang mereka inginkan. Hatta idza farihu bima utu. Ini saya terjemahkan pelan-pelan dulu, nanti baru kita jelaskan. Sampai ketika mereka sudah senang terhadap apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah. Kami ambil mereka tiba-tiba. Waduh. Apa itu ambil tiba-tiba? Mati kan tiba-tiba. Tiba-tiba aja kecelakaan. Tiba-tiba aja stroke misalkan. Akhadnahum baghtah, tiba-tiba. Waktu di puncak atau di puncak tiba-tiba belum sempat menikmati kekayaan, Pak. Iya. Meninggal misalkan. Banyak. Fa'idahum mublisun, kata Allah. Coba kita terangkan, kata Allah. Ketika manusia-manusia yang udah diberikan nikmat sama Allah, lupa sama Allah, Allah bukakan memang. Kalau kita lihat kok dia jauh nggak pernah sholat, tapi kok apa-apa gampang, kaya, dapat duit gampang dan sebagainya. Memang Allah bilang fatahna abwaaba kulli syai. Kami bukakan semua pintu kepada mereka. Bukan pintu surga, pintu kenikmatan. Nah, setelah itu apa? Falamma nasu, kata Allah, ketika akan bukakanku,
ketika mereka sudah senang dengan apa yang kami bukakan, contohnya senang itu kita dibukakan rezeki, wah senang kita kerja terus lupa sholat. Iya. Dibukakan kamu pengen HP, senang terus main HP terus. Senang, Farhan, senang, Farihu itu senang. Allah bukakan pintu semua kemudahan, lalu kita udah senang dengan itu. Ketika kita udah senang itu, udah lupa sama Allah itu, barulah Allah ambil. Cabutnya. Mengerikan sekali. Mengerikan. Makanya ada yang meninggal di tumpukan uang. Iya, apa gunanya uang dia? Kan gitu. Udah capek. Udah capek deh. Ngumpulin siapa yang ngumpulin udah cukup meninggal. Nah, belum sempat menikmati. Bahkan banyak pengakuan dari mereka orang kaya, nggak tenang kok hidupnya. Iya, kenapa bisa tuh ya? Padahal rumah mewah, Nah, mobil mengkilat. Nah, itu kalau kita bahas mungkin secara lebih dalam, mungkin ahli psikologi lah yang pandai ya. Cuman setahu kita tetap ketenangan itu kan bukan di materi sebetulnya. Walaupun tanpa materi kita nggak bisa tenang sebetulnya ya. Tapi seorang suami bersama istrinya habis capek, suaminya habis capek, mungkin kuli misalnya, habis capek kerja bangunan, pulang ke rumah disambut sama istrinya, lalu sama anaknya mereka makan bertiga bersama. Dibandingkan dengan yang punya kantor besar, harta banyak, istrinya selingkuh, pulang dia nggak pernah disambut, istrinya asik make up, anaknya pun asik main HP. Di mana kebahagiaan di situ? Ya, nah. Bukankah kebahagiaan itu katanya kebersamaan katanya? Itu urusan mereka yang ahli psikologi lah ya, ya ahli filsafat lah. Kita kan cuman membahas apa yang kita tahu dari sedikit Al-Quran ini dan lain sebagainya. Nah itu tadi bang, sekali lagi yang pengen saya sampaikan, perintah Rasulullah ini, itu kan perintah Rasulullah ya. Iya. Sistem ini kata Rasulullah, sistem itu apa? Sebarkan salam kata Rasulullah. Nah perintah ini bukan cuma untuk para sahabat ternyata. Kalau abang mau mengamati, semua perintah Rasulullah dalam hadis itu kan diperintahkan kepada para sahabat, tapi tidak berhenti kepada para sahabat ternyata. Terus berlanjut sampai tidak ada lagi yang menyembah Allah, bahkan sampai kiamat. Kita masih hidup sekarang mengaku umat Rasul. Kalau kita udah tahu hadis ini, apa yang Rasulullah sampaikan nih, maka kita berlaku juga sistem itu. Karena sabda Rasul dan ayat Allah berlaku sampai kiamat, nggak ada masa kadaluarsanya. Dan seandainya bang, bayangkan, seandainya satu negara ini saling tegur sapa satu sama lain, sesama muslim misalkan, apakah nggak mungkin kita kompak dalam beragama? Nggak usah jauh-jauh, di kampung Inggris ini saja, seandainya kita sesama muslim tegur sapa, assalamualaikum, apakah nggak mungkin nilai-nilai Islam hidup dengan subur di sini? Ya mungkin lah. Nah, kesimpulan saya dengan pertanyaan tadi. Lalu, ya itu kesimpulan saya pertanyaan. Ya karena kemarin itu cerita-cerita dari senior, itu orang Inggris pada dulunya itu kampung Inggris itu saling kenal. Ya. Karena semua ngumpul di Tansu. Tapi sekarang ini sudah nyebar. Ya. Dan individual, bahkan bukan individual. Sekarang tuh individu bukan cuma satu orang. Jadi 5 orang tuh udah individual sekarang. 5 orang ya. 5 orang tapi mereka terus bersekat-sekat ya. Bersekat-sekat. Nah, itu individual yang isinya jamak. Singular, varian baru ini. Jadi ibarat virus tuh tipe baru ini. Tipe baru ya. Nah, lebih bahaya dari Covid. Akhlak berarti ini, virus akhlak. Virus akhlak ya. Karena kan selain wabah corona, ya, wabah moral juga. Wabah moral. Maka tadi kenapa kalau abang amati, kenapa mereka ini saling sekat-sekat? Mereka nggak saling tegur sapa toh? Iya, salam. Mereka meninggalkan afsus salam bainakum. Iya, sepertinya makin cerita kita makin asik nih. Makin asik. Tapi waktu asik ini. Waktu tak asik. Ya sebatas itu saja. Ya. Mungkin sekarang nih closing nih dari Ustadz Muhammad Jahdi Soleh nih. Closingnya untuk para pemirsa ada pesan? Ya memperkuat tadi. Ya pesan apa ya? Sama lah seperti pesan yang saya sampaikan di komunitas Pari kemarin tuh, Aceh Pari itu. Jadi ada satu ayat yang buat saya sampai sekarang tuh terngiang-ngiang betul. Jadi ada dialog singkat. Ada dialog singkat antara Allah dan dua ciptaan Dia yang paling besar. Apa paling besar? Manusia? Bukan. Apa? Pesumo, pegulat? Bukan. Gajah? Bukan. Allah berdialog sama langit dan bumi, Bang.
Itu dialognya singkat sekali dalam surat Fussilat ayat 11. Allah berdialog sama langit dan bumi gini. Jadi ceritanya tuh ketika Allah sedang menciptakan langit bumi ini, Allah pergi ke atas langit yang ketika itu langit masih berupa asap. Allah katakan kepada langit dan bumi, "I'tiya tau'an au karhan," kata Allah. Langit bumi, kata Allah, sini datang kalian kepada aku, taat ataupun benci terpaksa. Jadi Allah kasih pilihan, kalian langit bumi ibadah sama aku, taat sama aku, tunduk sama aku, mau kalian terpaksa atau sukarela terserah kalian. Aku kasih pilihan. Apa jawaban langit bumi? Pendek bang, pendek. Qolata ataina to'in. Kalau perkataan manusia biasa kita dengar bang. Bahkan ucapan jin banyak orang bisa mendengar katanya. Bahkan malaikat Jibril banyak ucapan dia di hadis Nabi. Tapi langit dan bumi berbicara itu jarang kali. Ini dialog Allah dan langit bumi. Singkat, mereka cuma ngomong ataina to'in. Ya Allah, kami datang dalam keadaan sangat rela dan patuh kepadamu. Maksud saya, setelah kita tahu hadis tadi, kita pelajari agama-agama ini, layaklah kita harus lebih rendah hati daripada langit dan bumi. Langit dan bumi itu punya potensi untuk bersifat sombong lebih dari kita. Tapi kok kita yang kecil lebih sombong daripada langit dan bumi. Mereka datang dengan sukarela, kita harus datang dengan penuh kesukarelaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin. Ya, terima kasih Ustadz Muhammad Soleh. Jadi, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Afwan. Semoga Allah mudahkan segala urusannya dan setiap langkahnya diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum Ustaz Zati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi percakapan dan diskusi bersama Ustaz Jahdi. Terima kasih para pemirsa yang telah setia menonton sampai durasi menitnya segini. Terima kasih ya para pemirsa sekalian. Sekian dari kami. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.